Ah, Sekarang giliranmu hampir selesai. Hah? Apa itu batu bata? Tentu saja. Lihat ini. Apa yang kau lakukan? Mereka teman-temanku, saudara-saudaraku. Kita cuma gumpalan tanah. Kau akan menerima akibatnya. Pak, santai Pak. Aku akan ke hutan dan akan kubakar semua keluarga kayumu itu. Assalamualaikum. Hai guys, hari ini kita akan bermain NPC atau map. Kembali dasar gendong. Tidak, Pak Guru. Aku akan membunuhmu. Aku sangat menyukai kelas seni. Lihat guys, ini part 2-nya ya. Kamu mas kan? Nah, segini kecil. Iya, jangan aku tarik segini. Mana ada yang segitu? Ya adalah, pasti ada yang punya. Cepat mas, kasih taruh ke sini. Astaga, sama kan saya punya mas tadi. Apa tahu sih mas, tadi tahu sebesar gitu. Kita pilihkan toh. Oke, permainan dimulai. Free mana? Berjalan-jalan. Ada duit guys. Ya kan mas, ini punya aku. Berjalan-jalan. Berapa ya? Nggak tahu aku. Ya udah bang, aku bayar aja di orang support rugby. Wah, aku nggak nyangka terongku bisa laku 10 juta. Makasih banyak ya mas. Ya pak, sama-sama. Akhirnya aku dapat. Kalau gitu aku permisi dulu. Seorang gadis setiap hari makan 100 bungkus kentang goreng, tetapi suatu hari dia memasukkan sepotong kentang goreng ke dalam kandang, namun tanpa sengaja kentang itu melukai seekor monyet kecil. Saat itu juga penjaga kebun binatang datang dan menembak seekor monyet besar karena membuat keributan di dalam kandang. Monyet kecil melihat semua itu dari jauh. Ia juga melihat ketika tubuh monyet besar yang mati itu dibawa keluar dari kandang. Tiba-tiba matanya tampak berbeda, penuh kecerdikan dan semangat. Malam harinya, ketika kebun binatang sudah sepi, monyet kecil berjalan pelan ke tempat sampah. Dari sana ia mengambil sebotol saus tomat dan menuangkannya ke seluruh tubuhnya. Lalu ia berbaring di tanah dan pura-pura mati. Keesokan paginya, saus itu sudah mengering. Seorang penjaga lewat dan melihat monyet tergeletak. Ia mengira monyet itu mati. Penjaga itu memanggil 2 orang lagi. Lalu mereka bertiga menggali lubang, mengubur monyet itu, dan menutupinya dengan tanah. Namun setelah mereka pergi, monyet kecil Menang. ia mendorong tanah keluar dari kuburan dan bangkit lagi. Sebelum ia sempat melancarkan kabur diam-diam dari kebun binatang, seorang penjaga yang baru kembali dari kamar mandi melihatnya berjalan. Penjaga itu segera sadar bahwa monyet hanya pura-pura mati. Ia pun mengejarnya untuk menangkap dan wah, ternyata hebat. Bapak pengemis ini memberikan celengan tabungannya pada anaknya sebelum dia meninggal. Dia berpesan ke anaknya untuk belajar karate biar ketika ayahnya udah nggak ada, dia bisa jaga diri dan nggak diganggu oleh Rumah orang sakit. jahat. Setelah ngomong gitu, ayahnya pun meninggal dan dia jadi sedih banget. Bocil itu pun mulai memecahkan celengannya untuk mendaftar di tempat karate yang ternyata uang celengan itu belum cukup untuk daftar karate. Kasihan banget. Tapi untung aja ada Tinggi banget yang guys. memperbolehkan untuk ikut belajar. Hari demi hari bocil itu pun berlatih sangat keras, siang dan malam tak peduli waktu. Hingga tibalah di tahap Gue terbang, guys. dia harus mengalahkan bocil paling hebat yaitu King Supri. Awalnya dia beberapa kali terjatuh. Gue jadi sheriff. Hingga dia pun teringat Tidak. perkataan terakhir ayahnya yang membuat dia kembali bersemangat lagi. Sampai pada akhirnya dia pun berhasil mengalahkan King Supri, bocah terhebat di tempat itu, dan mendapatkan juara 1. Pas bocil ini lagi merayakan keberhasilannya, 2 temannya yang nakal sliding tackle hingga makanannya tumpah. Kemudian mereka mengeroyok bocil itu tanpa belas kasih hingga babak belur tak berdaya. Bocil ini tak membalasnya dan membiarkannya mereka pergi.
keesokan harinya, dua temannya yang nakal itu datang lagi mengganggunya. Bocil ini marah karena temannya itu udah yang kedua kalinya main kasar terus. Bocil ini pun langsung membalas apa yang telah temannya lakukan kemarin. Mereka berdua tak ada apa-apanya kalau bocil ini udah serius. Mereka gantian dihajar habis-habisan sampai kapok. Bapak-bapak pengemis ini memberikan celengan tabungannya pada anaknya sebelum dia meninggal. Dia berpesan ke anaknya untuk belajar karate biar ketika ayahnya udah nggak ada, dia bisa jaga diri dan nggak diganggu oleh orang jahat. Setelah ngomong gitu, ayahnya pun meninggal dan dia jadi sedih banget. Bocil itu pun mulai memecahkan celengannya untuk mendaftar di tempat karate yang ternyata uang celengan itu belum cukup untuk daftar karate. Kasihan banget. Apakah ini kamu? Yang meminum kuah di tengah terlebih dahulu akan masuk surga dan sisanya akan tinggal di neraka. Untuk memanfaatkan kesempatan yang langka ini, mereka sama sekali mengabaikan kesejahteraan keluarga mereka dan mulai mati-matian berjuang untuk menjadi orang yang pertama yang mencicipi kuah itu. Namun karena gagal sendok yang panjang, meskipun mereka berhasil menyedot kuahnya, mereka tidak bisa memasukkannya ke dalam mulut mereka. Karena semua keluarga bingung, sang ibu pun memutuskan untuk menyendoknya sesendok terlebih dahulu. Tapi sengaja dengan kejamnya menjelang, kekuatan ibu terlalu besar sampai menyebabkan sang ibu jatuh ke dasar jurang. Untungnya dia berhasil menahan dirinya dengan menguatkan diri di pilar dengan sendok miliknya. Tetapi tanpa sengaja sendok itu mengenai lengan sang kakek. Kuah dari sendok sang kakek tumpah dan menciprat ke badannya. Amarah sang kakek memuncak, lalu dia memecahkan sendok sang ayah karena marah. Tanpa sendok itu, sang ayah pun menjadi benar-benar putus asa. Dan pada saat itu, sang ibu tiba-tiba memanggil semua orang. Dia kemudian memberikan sendoknya yang penuh dengan kuah itu kepada sang ayah. Sang ayah tidak pernah menyangka bahwa penyelamatnya itu adalah istrinya sendiri. Untuk sesaat, seluruh keluarga ini menjadi tercengang. Melihat tangan sang ibu hampir saja tidak bisa berpegangan. Yang lain dengan cepat memulangkan sendok kosong mereka, membantu menopang sendok sang ibu yang hampir saja goyah. Pada akhirnya, sang ayah yang harusnya pergi ke neraka terlebih dahulu menjadi orang yang pertama yang mencicipi kuahnya. Dan mereka pun mulai saling menyuapi satu sama lain. Dan dalam kemudian, mereka semua pun dipenuhi dengan warna. Ternyata ini adalah ujian Tuhan selama ini. Sementara berbagi memang dapat membuat kamu kehilangan sesuatu, tetapi hal itu juga bisa memberikan kejutan yang tidak terduga. Tuhan mengundang sebuah keluarga untuk sebuah desa. Opo wae satu bro. Bujur guys, benar. Pantas saja dia aku curigai. Ya, Ding. aku bagian itu. Udah pakai itu aja, harus sama-sama bantal. Ya, elah beda. Dua orang lagi guys. Biasa aku pakai itu ujungnya lebih tebal. Perasaan sama aja dan sama-sama lancip. Ma, aku nggak bisa tidur kalau pakai bantal yang ini. Ya udah bentar-bentar. Ri, bantal kesukaan lo nih. Anjay, ini udah kering, Ma. Belum dicuci, nanti besok baru mau gua cuci. Ya, bohong ya. Bohong lagi bantal udah mau kotor kayak gitu masih dipakai. Bantal bawa tidurnya. Ada kata kotor Kasar ini kan? dia yang selalu nemenin aku tidur, Ma. Ah, tentu, terus aja. Iya, Ma. Aneh banget kebiasaan anak gue ya, udah berobat nih. Pasien selanjutnya. Permisi dok. Iya, langsung aja Bu. Hubungannya, Bang. Ini dok, anak saya punya kebiasaan aneh. Contohnya gimana tuh, Bi? Bu. Dia kalau mau tidur tuh dok, suka banget gini-gini ujung bantal. Udah, itu aja. Ya dok, itu aja sih. Katanya kalau dia nggak gini-gini ujung bantal, dia nggak bisa tidur dok. Jadi nanti saya kasih resep obatnya, diminum rutin ya. Baik dok, makasih ya. Itu kenapa ada obi guys? Ding, anting lah, ada ingat-ingat mulutnya tuh nah. Masih aja sih tuh bocoknya. Opo wae satu bro. Game memasak VR ini benar-benar luar biasa. Kamu bisa memasak sesuka hatinya. Ding, Goreng, panggang, bahkan bahan sesuka. Kebebasan total. Tidak ada aturan yang membatasi. Lakukan apapun yang kamu mau, kapanpun kamu mau. Dan bagian terbaiknya, ini bisa kamunya gratis. Kamu Setiap pulang kerja, seorang ayah selalu membawa hadiah untuk anak sulungnya. Anak bungsunya tak pernah diberi apapun. Tahun-tahun berlalu, kedua anaknya tumbuh dewasa. Suatu hari, pada ulang tahunnya, anak sulungnya memberikan kejutan. Jam tangan mahal, dan sebuah mobil mewah. Terima kasih, John. Ayah bangga padamu. Sementara, anak bungsunya hanya memberikan sebuah amplop kecil. Ayah, hanya ini yang aku punya. Hanya amplop, kamu bercanda. Lihat kakakmu, jadilah seperti dia. Kakaknya berkata, tidak usah cari perhatian. Aku anak kesayangannya. Adik itu sakit hati dan memutuskan untuk pergi. Setahun kemudian, seorang debt collector mendatangi ayah itu. Bayar hutangmu atau rumahmu disita. Ayah itu panik. Rupanya, hutang sulungnya telah meminjam uang
uang atas nama ayahnya untuk bersenang-senang dan membeli mobil mewah itu. Ayah itu sangat frustasi. Keesokan harinya, sang ayah menerima satu paket. Itu adalah surat kepemilikan rumah. Wah, lari guys. Wah. Rumah baru itu, ia menemukan Ya sebuah catatan ampun. dari anak bungsunya. Ayah, rumah ini untukmu. Aku sudah lama menabung untuk membeli rumah ini. Itulah sebabnya aku tidak bisa memberimu hadiah mewah. Setiap pulang Makan kerja dulu. sore, Bang, coba lihat di kamar bapaknya dekat tombol lampu ada foto sus. Wah, keren juga nih. Memang iya guys, kalian harus lihat ini juga sih. Sebelum lanjut, gue tata kalian like dan subscribe ini dan mata tertutup. Awas jangan curang ya. Guys, kita harus cek ini sih. Yang pertama, kita bukan bukitnya. Di sini kita menggunakan Edo dengan menggunakan pakaian penjara guys. Dan orang tuanya juga sebagai seorang polisi. Oke, setelah kita masuk ke dalam gate, kita langsung aja keluar dulu dari kamar Andrew. Di sini kita harus mengendap-endap agar tidak ketahuan oleh Bapak Andrew, guys. Jangan lupa pintunya ditutup juga. Kamar Gabriel sih dekat tombol lampu, guys. Wah, gue kaget banget sih. Ternyata ada foto ibu dan Bapak Andrew ketika nikah, guys. Dan ternyata ada foto khusus ibu Andrew dipakai dengan menggunakan plat Yapi. Wah, ternyata beneran, guys. Ngeri juga ya. Next, kita cek apa lagi nih? Apakah kamu rela Ding. demi cinta hadir si Ding. Bagi Mulut. pelajaran hari ini selesai. Lah. Selamat istirahat semuanya. Siap, Bol. Wih, Haris tumben banget kamu makannya roti. Tahu lu, biasanya juga istirahat minum air putih doang. Air putihnya bau minyak tanah. Jangan gitu dong, jahat banget. Nggak boleh kayak gitu. Tapi aku curiga sih, kamu dapat uang dari mana bisa beli roti? Jadi nemu di jalan. Beneran, kamu nggak maling kan? Coba teman-teman cek uang kalian. Enggak, Bu. Aku hilang nih 10.000. Serius, Bu? Jangan-jangan. Cek dulu dong, dia langsung fitnah gitu loh. Tuh kan, coba cek lagi tuh. Kalau beneran nggak ada, berarti Aris nih yang ambil. Beneran, Bu, nggak ada. Kok kalian nggak percaya sih? Berjalan-jalan. Tadi nelpon tadi. Aku balik share. Tadi nelpon nggak tadi dia apa sama kalian? Nih, share. Bener, Li, bukan gua. Makasih ya, lu udah percaya Berarti di sama HP gua. Om tadi tuh Pak. Stop ya, sekarang kamu mau sampai jam berapa? Kamu ibu menjemput di larangan. Iya. Tapi kan, cepat. Baik, Bu. Ibu tuh gak suka ya kalau di kelas ini ada maling. Lebih baik tuh kalian gak punya, tapi jujur. Dan sekarang kalian dicat aja deh. Dasar maling. Li, lu masih percaya sama dia? Berjalan-jalan. Pakai roti doang, terserah kalian saja. Dasar maling. Maling, maling. Kenapa, Bu? Haris, maafin ibu ya. Ngapain sih bu minta maaf sama maling? Bingung Mas ya. Barusan dibilang CCTV, ternyata bukan Haris malingnya. Terus siapa, Bu, yang maling uang saya? Jadi, Itu apa guys? Kok kamu tega sih? Oh, dasar maling kecil. Dasar maling. Jalan-jalan. Pemain petak umpet dengan satu warna, kedengarannya sederhana, tapi hadiahnya mencapai $10.000. Aturannya, tidak boleh benar-benar bersembunyi. Harus berbaur dengan sesuatu yang terlihat jelas. Giliran si biru, ia menemukan mobil biru, lalu memanjat ke atasnya, terlalu mencolok. Kemudian ia berlari ke atap, berharap menyatu dengan birunya langit. Melihat rasa percaya dirinya, sang pembawa acara sampai tertawa keras. Si merah bergegas mencari tempat. Taman tak banyak benda merah. Apalagi, Ia guys? menemukan mobil kecil, tapi sempit. Lalu ia ingat jok mobilnya merah. Ia duduk di dalamnya dengan Tuh jendela ada terbuka, gambaran sesuai aku tuh aturan. guys. Si putih, dinding putih di dekat pintu terasa sempurna. Pembawa acara bilang mungkin ada yang lebih baik. Setelah mencoba, ia tetap memilih berdiri diam di depan dinding itu. Nyaris tak terlihat. Si hijau, awalnya ia rebah di rumput, tapi rumput tak sewarna dirinya. Lalu mencoba bersembunyi di tanaman hijau di pinggir tembok. Tetap mencolok, hingga ia ingat sebuah kamar di lantai atas dengan wallpaper hijau. Disitulah ia berdiri tegak, menyatu sempurna. Tiba-tiba, si biru merasa panas dan nyemplung ke kolam renang. Air biru membuatnya yakin takkan ketahuan. Pencari mulai bergerak. Lewat di dekat si putih, tak sadar. Lewat di tepi kolam, si biru aman, untuk sementara. Mobil si merah mudah sekali ditemukan. Ia gugur. Putaran berikutnya, si biru pun Apalagi ketahuan di kolam. tugas-tugasnya Pencari lalu itu. teringat kamar hijau. Si hijau langsung tertangkap. Tinggal si putih. Ding. Seekor anjing kecil menembus dinding. Dan di sanalah si putih berdiri. Mencari terkejut. Sudah berkali-kali ia lewat sana tanpa sadar. Si putih memenangkan hadiah. Kalau kamu ingin menyatu dengan apa? Karakter petualangan beruang. Sebelum olahraga Anda, Menang. selesaikan teka-teki ini. Kayaknya kita mending views. Mari teman-teman ya, kita lihat kita dapat reward apa kan. Kalau besok
es krim Milo ini sehat atau tidak sehat? Tidak sehat. Makan es krim dapat mengakibatkan diabetes dan sakit gigi. Yang benar krim barusan. Relax dong, kira punya memang ini 100 banget. Kosong dong mulut. Oke deh, makan 1 gigit aja. Mulut panjang. Mulut panjang, mulut panjang. Plum ini sehat atau tidak sehat? Sehat. Buah plum dapat menurunkan berat badan, cocok untuk diet. Oke, itu terjungkang nanti. Jangan berberangkang begitu cewek cantik. Sehat. Makanan pedas dapat membersihkan ususmu dari lemak. Kriminal guys. Pemeriksaan khusus dari lemak. Kami cek. Pantai Bajak Laut. Kalau jus stroberi ini sehat atau tidak sehat? Sehat. Jus stroberi mengandung vitamin C yang sangat tinggi, membantu menjaga sistem kekebalan tubuh Lah. kamu. Tidak. Kalau es krim Milo ini kalau Wah. Mestina, kamu berenang di kolam kotoran. Kotak, kamu di kolam sakura. Indo, kamu di kolam uang. Dan kamu Jepang di kolam emas. Bang, kamu tega banget taruh aku di kolam kotoran. Aku gak suka kolam ini, baunya tidak enak. Aku suka kolam ini, soalnya wangi banget. Tapi aku memilih kolam yang banyak emasnya. Kolam ini diberikan untuk aku saja, jadi tidak boleh ada yang merebutnya. Tapi sayangnya kolam emas itu milik saya. Emas itu hasil dari kekayaan alam Indonesia. Oke, maafkan aku ya guys. Aku akan menyusun ulang sekarang. Kolam emas ini milik Indo ya guys. Karena itu hasil dari kekayaan alamnya. Dan kolam sakura itu milik Jepang. Dan aku juga mau berenang di kolam uang ini. Lalu siapa yang akan berenang di kolam renang kotoran itu? Like untuk si Kotak dan subscribe untuk Palestina. Palestina, kamu berenang di kolam kotoran. Kotak, kamu di kolam sakura. Indo, kamu di kolam uang. Dan kamu Jepang di kolam emas. Apakah sosok perempuan yang ada di Pots pagi ini? Kalian harus lihat ini sih. Selanjut gue kata kalian like dan subscribe ini kalau mau masuk ke dunia Sparky. Guys, kalian penasaran? Like dan subscribe. Selanjut gue kata kalian like dan subscribe ini kalau mau masuk ke dunia Sparky. Guys, kalian penasaran gak sih siapakah sosok perempuan yang menghilang pada pohon Mr. Tree ini? Setelah gue cari tahu banyak banget teori yang gue temukan. Tapi yang paling menarik dia adalah sosok seorang anak yang bernama McKenna Renee May yang menghilang di Manchester, Amerika Serikat. Informasi ini diposting oleh kepolisian setempat. Sepertinya Pots pagi ini menggunakan foto ini di dalamnya. Atau jangan-jangan pohon inilah yang menculik anak ini guys. Wah, ini serem banget sih. Menurut kalian gimana? Komen di bawah coba. Siapakah Ada NPC guys. Apa lagi tugasnya? Other teachers were cool, but the last one was very insane. Ma. Cepet banget tuh.
untuk tugas, menyelesaikan tugas. Mana lagi guys tugas-tugasannya? Oh itu. Sini. Oh. Everyone's money hiding tricks for money, but that last one, straight up. Wah. Menang secepat kilat. Wah. Oke guys, ini ayo kita ke game yang nggak masuk akal lagi. Offline ya. Macam bunyi ya. Tapi ini guys, gue tetap judulkan ini bersembunyi part 2. Main dia. Ini guys, ini seru. Oh ya, game ini lagi update ya. Other tricks were funny, but that last one was. Other tricks were funny, but that last one was straight up insane. I couldn't believe what I was watching. Jadi destroyer guys.
Oke guys, kita ke game selanjutnya. Other chefs are fun and talented, but the last one does something that Langsung 5.000 dong. Oh, kamu lebih besar daripada aku. Kamu akan enak makan. Kamu gak bisa lari dari aku. Bala Sukma. Kamu mau kemana, Bala Sukma? Yeay. Apakah ada yang lebih besar lagi? Itu guys. Ini ya, helikopter. Wah, tolong. Wah, siapa aku? Baru bilang siapa aku. Santai guys, ini gue tanpa jalan loh. Ada 2.000 guys. Oh, dia sudah 3.000. Wah, itu siapa guys? Besar banget. Wah, lari. Ini kita makan. Oh, gak sempat. Wah, itu yang paling besar. Dia mirip aku dah. Makanya jamnya habis tuh. Wah, lari. Ini makan deh. Wah. Mungkin udah habis tuh aku. Masuk loh. Oh, iya deh. Ya. Wah, makan deh. Oh, ini juga ada yang besar. Aku mau makan dia. Kamu mau kemana? Kamu gak bisa lari dari aku. Ini roda. everything in physics was fine. The last one is pure madness. Nah, ini kok gak bisa dimakan? Wow. Kejar dia guys, kejar. Dia harus jadi makanan aku.